Seumur-umur ya, puluhan tahun gue tinggal di Bekasi, gue baru ngerasain Bekasi tuh punya gubernur. Soalnya gubernur yang kemarin itu cuman diem duduk ya di Bandung. Menurut gue ini Kang Deddy Mulyadi ini keren banget. Gue yakin pasti banyak yang benci, pasti banyak yang gak suka. Pokoknya di Konoha ini kalau banyak yang gak suka, banyak yang benci, itu udah pasti kerjanya bagus, jujur, amanah, udah pasti itu dibenci. Iya sih, di negara Konoha mah ada pemimpin bagus teh, banyak yang benci. Ada pemimpin yang rajin teh, dibenci. Banyak yang membunuh karakternya ya. Apalagi orang-orang tertentu ya, pasti lo banu bencinya. Terus disangkana Kang Deddy gubernur konten jadinya. Gubernur konten kumaha justru mere contoh. Justru bisa jadi manfaat ke YouTuber gitu. Banyak sekarang mah yang konten-konten Kang Deddy Mulyadi emangnya itu bermanfaat, banyak jadi contoh. Justru orang-orang sekarang teh cari pemimpin udah kehausan, sudah tertidur lama, cari pemimpin yang bisa diikutin, yang bisa menjadi contoh. Kang Deddy kan kontennya berbagi, udah bro-broan ngasih ke orang. Emang harusnya gimana tuh cicing di kantor gitu. Bener cek si teteh tadi, cek si teteh greget berenanya. Seumur-umur saya mah baru ngerasakan punya gubernur cenah. Kemarin mah gak merasakan punya gubernur. Sarua teh saya juga seumur-umur baru ngerasain punya gubernur. Bener kelihatan kerja jadi cicing di kantor, sutset gawe teh tara di kantor Kang Deddy mah langsung turun ke lapangan. Aya nu kira-kira teu manfaat gara-gara diberesan, kira-kira anu bala gara-gara dibersihan, aya sampah gara-gara dibersihan. Kakarak ningali gubernur pas gitu. Jengnya Kang Deddy mah karunya natenya saya mah kok karunya ke Kang Deddy kasihan gitu ya, kerja sekelas gubernur, kerja sorangan, nitah sorangan, bebersih sorangan, ngaudit ke sorangan. Coba atuh bantuan Kang Deddy Mulyadi bantuan karunya Kang Deddy Mulyadi nya gawe tong sorangan wae dah si sarayun berenenya tadina anu loba video itu anu menggunakan hashtag bagi orang-orang tertentu, tapi nya orang-orang tertentu teh enak dipikirkan Kang Deddy teh nya da kepentingan kelompok, tapi tanah-tanah di Jawa Barat di Dugaran seperti apa itu tambang ilegal nya rambak ke Kang Deddy nepi ka demo-demo, nepi ka diancam Kang Deddy nya mau dibunuh gitu gara-gara tambang ilegal. Padahal teh cenah teh menutup lapangan kerja. Bukan begitu, atau udah tanah di Jawa Barat kalau digitu-gitu mah rusak ya. Bukan pikir sekarang, ntar ke anak cucu kita kumaha tinggal waasna hungkul jeung keur kepentingan kelompok doang maraneh we hungkul urang kumaha, yang lain kumaha, kebagian dampakna banjir longsor gitunya. Ulah atur pas gitu mah ya nya aya ada video nih ya teman-teman. Si teteh cantik ini, teteh cantik nih dari Bekasi ya, katanya baru seumur-umur ngerasakan punya gubernur. Ini videonya teman-teman ya. Kang Deddy Mulyadi alias KDM belum pernah masuk kantor sejak menjabat. Ini gubernur kerja nggak sih? Masa iya kerja nggak pernah ke kantor? Dia kan kerja di bagian pemerintahan. Gimana caranya dia nggak ke kantor? Seumur-umur ya, puluhan tahun gue tinggal di Bekasi, gue baru ngerasain Bekasi itu punya gubernur. Soalnya gubernur yang kemarin itu cuma diem duduk ya di Bandung. Dan ternyata Kang Deddy jawabannya apa? Masalah nggak akan selesai hanya dengan duduk di kantor. Mantep banget Pak, mantep. Bahkan ya selama konten-konten yang Kang Deddy itu seliweran gitu di FYP gue gitu, gue belum pernah ngeliat seragam kantornya dipakai. Gue nggak tahu gue ketinggalan kontennya dia atau emang belum pernah dipakai atau jarang dipakai atau dipakai tapi nggak diperlihatkan di kontennya dia. Gue nggak tahu seragamnya dia yang mana, yang kayak gimana, nggak tahu, gue nggak pernah lihat. Emang kayaknya single itu adalah pilihan terbaik gitu loh. Jadi nggak ada memenuhi kebutuhan istri gitu. Nggak ada yang kepengen beli Hermes, beli LV, beli Dior, beli YSL, beli apalah itu. Menurut gue ini Kang Deddy Mulyadi ini keren banget. Gue yakin pasti banyak yang benci, pasti banyak yang gak suka. Pokoknya di Konoha ini kalau banyak yang gak suka, banyak yang benci, itu udah pasti kerjanya bagus, jujur, amanah, udah pasti itu dibenci. Pemimpin itu harus mendengarkan keluhannya masyarakat secara langsung, harus terjun langsung ke lapangan.
Pemimpin itu harus turun menemui masyarakatnya, mendengarkan keluhannya. Itulah leader. Banyak banget tuh gubernur yang nggak mau menemui masyarakatnya, nggak mau menemui warganya, nggak mau nimbrung bareng sama warganya. Banyak banget. Gua tuh bangga banget ya sama orang yang terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu, ketimbang lu diem di kantor, lu setiap hari ke kantor tapi lu nggak tahu perkembangan proyek lu sampai mana, lu nggak tahu perkembangan pekerjaan lu sampai di mana dan segala macamnya itu. Ya ke kantor iya, tapi kalau setiap hari di kantor sedangkan lu adalah seorang gubernur yang harus mendengarkan keluh kesah warganya, terus lu duduk diem doang di kantor, gimana caranya lu bisa tahu kalau anak buah yang lu suruh itu kerjanya bener? Ya bener kata Kang Deddy, duduk di kantor itu tidak menyelesaikan masalah. Setuju gue. Ini mah harusnya bukan Kang Deddy tapi King Deddy. Di kantor itu cuma teori sayang, tapi prakteknya ya di lapangan dong. Kerja kalau cuma di kantor, kalau cuma teori semua orang bisa, tapi nggak semua orang bisa turun terjun langsung ke lapangan dan nggak semua orang punya skill. Deddy Mulyadi itu pemimpin tukang konten. Begitulah ucapan beberapa orang yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini. Entah itu dia ucapan karena dia benar-benar tidak suka, atau bisa jadi untuk mencari perhatian. Kan rumus untuk mencari perhatian itu menjadi beda dari yang lain. Ketika sekarang kebanyakan orang mengapresiasi kinerja dan gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat, maka mungkin dia ingin mencari perhatian banyak orang dengan cara bersikap tidak suka, mengatakan kata-kata yang negatif kepada Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalau kita telaah ucapan dia mengatakan Kang Deddy Mulyadi Gubernur tukang konten, ya benar juga, karena memang benar Kang Deddy Mulyadi itu seorang pemimpin yang tukang konten. Berbagai aktivitas yang dia lakukan, dia kontenkan. Tapi apa salah jika seorang pemimpin mengkontenkan aktivitasnya? Tidak salah kan? Justru ini diperlukan supaya masyarakat tahu aktivitas pemimpin yang dipilihnya itu seperti apa kesehariannya. Bahkan karena aktivitas Kang Deddy itu seringkali berbuat baik kepada orang lain, berbagi, peduli, menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Saya kira ini bukan hanya tidak salah, bahkan harus dikontenkan. Seorang pemimpin itu kan pusat perhatian masyarakat. Otomatis apapun yang dia lakukan bisa menjadi contoh atau teladan buat masyarakat. Karena Kang Deddy banyak melakukan kebaikan-kebaikan, sayang kepada rakyat kecil. Misalkan satu hari dia melihat seorang bapak-bapak yang mencari nafkah. Dia itu asalnya orang Garut, kemudian mencari nafkah di Purwakarta, terdampar di pinggir sebuah gedung dan tinggal di sana, tidak di dalam gedungnya tapi di pinggirannya. Dia menggantungkan pakaiannya di sana, kadang-kadang tidur di emperannya, mencari uang sebisa mungkin dengan mengatur lalu lintas di perempatan jalan. Kemudian Kang Deddy ngobrol dengan orang itu. Kemudian setelah tahu orang itu sangat membutuhkan pekerjaan, Kang Deddy berikan kepadanya modal uang buat belanja buah-buahan untuk modal awal. Orang itu butuh roda untuk membawa jualannya, Kang Deddy beri duit juga buat membeli rodanya. Orang itu tidak punya tempat tinggal dan tidurnya hanya di emperan, Kang Deddy berikan juga uang untuk nyewa kontrakan. Kalau apa yang Kang Deddy Mulyadi lakukan sebaik ini, saya kira bukan hanya tidak salah dia mengkontenkan aktivitasnya, bahkan bisa menjadi sebuah keharusan untuk memberi contoh kepada kita semua sebagai masyarakatnya. Tapi Kang Deddy, dia tidak menganjurkan dengan ucapan wah ayo sodako. Enggak, dia beraksi sendiri. Tapi kita jauh lebih tersentuh dengan orang yang beraksi daripada hanya berorasi. Sebab kita bisa melihat sendiri, ternyata meskipun Kang Deddy Mulyadi sering kali berbagi dengan jumlah uang yang fantastis. Bayangkan saja, ada 3 orang anak yatim datang ke rumahnya, kemudian dia beri uang bukan 100.000, bukan 500.000, bukan 1 juta, bukan 5 juta, dia kasih uang sampai 10 juta coba. Bahkan dia tambahkan lagi jadi 11 juta buat modal untuk memelihara kambing katanya. Dia begitu bero-beroan memberi kepada orang lain, tapi apakah dia jatuh miskin? Ternyata tidak. Kekayaannya malah kelihatan semakin banyak. Coba kalau dia sedang santai gitu melihat kolam ikannya, ikannya banyak banget. Kemudian kalau dia jalan-jalan ke sawahnya juga luas, dan hasil dari sawahnya karena dipupuk dengan pupuk alami, itu padinya luar biasa banyak hasilnya. Bahkan dia juga punya peternakan kambing, punya peternakan sapi, bukan 1-2, sapinya juga sangat banyak. Maka dari dia kita bisa melihat, oh ternyata meskipun dia bro-broan berbagi kepada orang lain, ternyata tidak membuat dia menjadi miskin, malah
semakin melimpah kekayaannya. Terus barulah kita ingat ucapan Rasulullah SAW. Mana koso sodakotun min malin. Maaf kalau salah lafadznya ya. Sodako itu tidak akan mengurangi harta. Menurut Rasulullah SAW. Ternyata benar, meskipun dia jor-joran berbagi, dia tidak jatuh miskin, malah semakin kaya. Jadilah inspirasi buat masyarakatnya. Saya juga mau hidup dengan jalan seperti itu. Tidak akan sayang kepada harta. Allah menyuruh bersedekah ya. Saya akan banyak-banyak bersedekah lillahi ta'ala dan tidak usah takut miskin karena ternyata Allah menjamin. Dengan adanya Kang Deddy mengkontenkan aktivitasnya berbagi, kemudian dilihat oleh banyak orang, kemudian dicontoh oleh masyarakat, kemudian semakin banyak orang meniru perbuatan beliau, bukankah ini menjadi sebuah kebaikan yang lebih besar lagi? Iya, itu menjadi perbuatan kebaikan ya, gitu ya. Meskipun kontennya berbagi, jor-joran ya, ya hartanya tidak berkurang, Kang Deddy malah bertambah ya. Kang Deddy ini punya peternakan sapinya luar biasa teman-teman ya. Saya pernah ke kampungnya itu ya, sawahnya, terus kambing, sapi, ayam, terus apalagi ya, ikan, kolamnya juga dipakai gapura di Kang Deddy ya. Oke teman-teman, meskipun dikatakan gubernur konten ya emang gubernur konten. Ayo sok, saya juga termotivasi gara-gara konten Kang Deddy Mulyadi. Manfaat nggak? Manfaat bos. Emang kunaon kalian mah yang bilang seperti itu, yang bilang Kang Deddy gubernur konten itu mah syirik aja ya, gitu ya. Masyarakat cinta sama Kang Deddy Mulyadi, paham sekarang mah udah pinter masyarakat kalau konten itu seperti apa, yang dibikin-bikin seperti apa, yang asli yang seperti apa, tahu masyarakat mah ya, gitu ya. Jadi jangan begini opini Kang Deddy ini gubernur konten. Pinter masyarakat sekarang menanggapinya ya, meskipun di konten tapi prakteknya juga kerasa ke dampaknya ke masyarakat ya, gitu. Sekarang di Bekasi juga banjir sudah berkurang, terus sampah di Caringin juga sudah mulai dibersihkan, banyak di Citarum juga ya, begitu ya. Jadi manfaatnya terasa, bukan sekedar ngonten atau pakai akal heula setik banyak gitu. Orang Sunda Pelaliter Jawa Barat ya. Terima kasih buat semuanya yang telah mampir di Kalijati TV channel. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silakan di komen, di share, di like, di subbreaker ya. Pokoknya namanya bro-broan kita, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. See you.